Sezi Idris, seorang aktris yang kini menjadi orang tua tunggal sejak bercerai dengan suaminya pada tahun 2019. Sezi Idris berjuang sendirian untuk menghidupi dan membesarkan dua orang anaknya, yaitu Kayana dan Kesha. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anaknya, ia harus banting setir dari dunia hiburan dan sekarang harus berjualan, baik secara online maupun langsung, mulai dari menjual donat, keripik singkong, dan menjual pakaian. Sezi tidak pernah malu dan meninggalkan gengsinya sebagai seorang selebritas demi kedua anaknya. Bagaimana perjuangan Sezi Idris sebagai single parent untuk membahagiakan kedua anaknya? Mari kita simak ceritanya dalam Renungan Jiwa. Sahabat Jiwa mungkin boleh berikan sambutan yang hangat, tepuk tangan untuk tamu inspiratif kita malam hari ini, Mbak Sezi Idris. Subhanallah, terima kasih Mbak Sezi sekali lagi sudah hadir di Renungan Jiwa ya. Mbak Sezi, ini tadi seperti profil singkat yang sudah ditampilkan juga, Mbak Sezi ini merupakan ibu tunggal dengan dua buah hati. Nah, tentunya menjalani hari-hari ya Mbak sebagai seorang ibu tunggal sejak tahun 2019. Betul Iya ya? betul Teh. Tentu itu adalah perjalanan yang panjang dan tidak mudah ya Mbak ya. Iya. Bagaimana Mbak Sezi ini menjalaninya sejauh ini? Apa yang Mbak Sezi lakukan untuk memenuhi kebutuhan Mbak Sezi sendiri dan juga dua orang buah hati? Kalau ditanya berat, mungkin berat ya. Tapi kan itu harus kita hadapin, harus kita jalanin gitu. Karena saya hidup bukan buat diri saya. Saya hidup buat anak-anak saya, di mana apa yang sudah saya lewatin mereka belum ngelewatin. Apa yang udah saya rasain mereka belum ngerasain. Jadi saya sebagai ibu tunggal itu harus bisa menjadi ayah buat mereka gitu. Jadi semampu saya bisa mencukupi apa yang mereka butuhkan semampu saya. Apa aja tuh Mbak? Apa aja tuh yang udah dilakuin sejauh ini nih kesibukan Mbak Sezi sendiri? Kalau sejauh ini satu saya ngurangin syuting-syuting karena akan menghabiskan waktu dari pagi ketemu pagi dan anak-anak tetap membutuhkan sosok ibu gitu, membutuhkan sosok orang tua. Jadi nggak bisa lagi saya untuk full syuting dengan egoisnya saya mencari rejeki, itu nggak bisa. Itu benar-benar saya batasin. Jadi saya harus berpikir bagaimana caranya untuk tetap saya bisa bersama anak-anak saya tapi bisa menghidupi, bisa menjajani, bisa nyekolahin. Ya udah saya jualan baju. Jualan baju. Ya, okay. Online. Pertama saya online dulu dari teman ke teman, bawa tuh 3 setel, 4 setel. Saya jualan dari teman ke teman, punya modal dikit, saya tambah lagi jualan bajunya. Sekarang jualan baju lagi turun, akhirnya saya putar otak. Apa yang bisa saya jual? Oh, keripik singkong. Keripik singkong. Jadi saya jualan keripik singkong. Sekarang pokoknya apapun akan saya lakukan buat anak-anak saya tanpa gengsi sedikit pun. Jadi mau orang bilang, kan tinggal minta sama orang tua. Hey, dengar ya, nih ya, untuk anak-anak seumuran saya mungkin ya atau yang lebih muda, jangan pernah berharap dengan orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian mampu, mereka gak akan selamanya ada sama kita. Harta mereka pun juga suatu hari akan habis kalau kita grogotin terus. Dan anak-anak kita itu bukan tanggung jawab orang tua kita. Anak itu tanggung jawab saya. Jadi bagaimana cara saya untuk tough sendiri untuk anak-anak saya. Sambil doain orang tua saya karena kekuatan saya itu dari doa kedua orang tua saya. Masya Allah. Jadi betul ya seperti tema kita malam ini ya Mbak ya. Buah hatiku segalanya untukmu. Mbak Sezi nampaknya memberikan segala yang Mbak Sezi bisa lakukan untuk dua orang buah hati tercinta. Masya Allah. Nah kalau dari Ustadz-Ustadz di depan nih mungkin ingin tanya apa kepada Mbak Sezi? Silakan Ustadz Transi. Iya, ini kan artis ya, jadi artis oke ya. Dan tadi ada yang menarik. Jadi beliau itu mengurangi jam tayang syuting karena memikirkan kalau syuting waktunya nanti habis.
Waktu untuk anak tersisihkan. Ini bagus. Kita pengen tahu lah, saya pribadi itu kok bisa ya? Seseorang yang tadinya wah hiruk pikuk dunia selebritis begitu ya, kenalan selebnya banyak, sudah tahu dunianya. Bagaimana itu prosesnya, Mbak atau apa ini biasanya manggilnya? Mbak aja. Mbak aja, Mbak, gitu ya? Mbak, ini gimana Mbak Sezi kok bisa berpikir sedemikiannya? Jadi aku demi anak, aku ngurangin syuting, aku rela lah jualan singkong, jualan baju agar uangnya ada, materinya ada, waktunya juga ada. Ini kan sebuah pemikiran yang luar biasa, enggak semua orang punya. Ya, Mbak, ini tolong kita diceritain dong, kok bisa berpikir seperti itu? Wah ini kan keren banget ya sepertinya. Iya, izin ya Pak Ustadz. Jadi saya itu tidak pernah kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua. Oke. Jadi saya berharap dengan kegagalan saya udah ngecewain anak-anak. Jangan sampai mereka rusak gara-gara saya. Jadi lebih baik saya memutar otak saya tetap berada dekat mereka, tapi saya bisa menjadi ibu yang baik dengan bertanggung jawab untuk mereka. Karena bagi saya rezeki saya itu bukan hanya ada di entertain, tapi rezeki saya itu ada di doa anak. Dimana setiap apa yang saya mau lakukan, itu selalu saya minta ridho dari orang tua dan anak saya. Misalnya gini, Dek, Bunda besok syuting nih. Ah, gak dapet deh Bun, gak usah lah, janganlah Dek lah. Itu hari itu juga gak jadi, pasti cancel. Tapi kalau Dek, besok Bunda syuting, oke Bunda, hati-hati ya, itu lancar. Jadi bagi saya apapun yang saya kerjain, mau saya jualan baju, mau saya jualan keripik, mau saya berangkat kemanapun, saya minta doa dari anak-anak saya. Karena rezeki saya itu ada di doa orang tua saya dan anak-anak saya. Jadi dunia entertain itu adalah rezeki yang ngebantu saya. Mungkin orang tetap kenal, oh Sesi Idris, oh Sesa Idris gitu. Untuk menyambung tali silaturahmi aja. Tapi saya yakin dan percaya rezeki saya dan anak-anak saya itu Allah tidak pernah menutup. Insya Allah. Gitu. Masya Allah. Aplaus kita ya. Mulia sekali tujuannya ya. Masya Allah. Baik, kalau dari Ustadz Ridho sendiri ingin tanya apa nih? Baik, bismillah. Mbak Sezi sebagai seorang single parent yang bukan baru setahun 2 tahun, tentu ada tantangan besar nih. Menjadi seorang single parent buat anak-anak di tengah hiruk pikuknya kehidupan yang kadang memaksa kita harus tersenyum padahal hati menangis gitu ya. Nah kira-kira tantangan terbesar yang pernah dialami setelah berpisah oleh Mbak Sezi sendiri dan apa sih harapan dari Mbak Sezi sendiri untuk anak-anak di tengah setiap ikhtiar dan usaha yang Mbak Sezi lakukan untuk bisa anak-anak tumbuh dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Iya, kalau Ustadz nanya tantangannya Ustadz, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu adalah tantangan buat saya. Menghadapi anak-anak karena dari tangisan mereka, dari senyum mereka, dari hadirnya mereka di depan muka saya setiap saat, itu adalah tantangan buat saya. Karena saya hanya ingin anak-anak saya ini punya akhlak yang baik. Yang mana kalau mereka punya akhlak baik, insya Allah ke depannya udah gak sulit buat saya. Jadi tantangan saya saat ini adalah mencontoh ke mereka untuk menjadi ibu yang baik, ibu yang gak cengeng, ibu yang gak ngeluh, ibu yang gak pernah merasa kekurangan. Karena pernah satu hari saya cerita sedikit, pernah saya di mobil tiba-tiba habis pulang sekolah saya cuman gini doang, cuman kayak astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa Bun? Capek aja, cuman gitu Tat. Mereka ngomong apa? Bun, kata kamu kita nggak boleh ngeluh, kata kamu kita nggak boleh ngomong capek. Masa kamu bisa ngomong gitu ke kita, kamu ngomong capek?
Jadi di situ saya langsung, enggak, masa bunda nggak boleh sih ngomong capek. Jadi di situ saya punya tantangan, oh yang pengen anak-anak saya lihat ini adalah senyum saya. Bukan keluhnya saya, bukan rasa kecewa saya, marah, apapun air mata. Mereka nggak mau lihat. Yang mau mereka lihat adalah ibu saya bahagia. Jadi itulah tantangannya, bagaimana cara saya untuk bisa tersenyum walaupun begitu mereka udah turun dari sekolah, saya pulang sendiri, saya nangis sejadi-jadinya ya cuman saya sendiri sama Allah yang tahu. Begitu sampai rumah ketemu orang tua saya pun, Assalamualaikum apa, udah selesai karena waktu saya itu di mobil di set saya sendiri. Jadi tantangan saya saat ini adalah ngebentuk anak saya untuk menjadi anak yang kuat, yang punya akhlak yang baik. Itu sih. Masya Allah. Menyentuh sekali ya cerita singkat dari Mbak Sesi ini. Tapi dari yang bisa saya ambil dari cerita yang Mbak Sesi baru saja ini, nampaknya memang ada kedekatan yang sungguh luar biasa antara Mbak Sesi dan juga kedua buah hati. Meskipun ternyata Mbak Sesi ini menjalani dua peran ya Mbak, sebagai ayah, iya bagi anak-anaknya, kemudian ibu juga tentu saja. Nah nanti sahabat jiwa kita akan menggali lebih dalam mengenai kisah inspiratif lagi dari Mbak Sesi Idris. Namun usai jeda pariwara berikut ini sahabat jiwa tetap dalam Renungan Jiwa, buah hatiku segalanya untukmu.